Tetapi nanti kan datanya dilihat lagi, dilihat dari pihak manajemennya untuk peserta tersebut, kenapa masih belum berhasil, dan nanti dipertimbangkan kembali. Seperti itu ketika peserta tersebut. Jangan lupa pemirsa like, komen, dan subscribe. Nah pemirsa, di sini saya akan coba telepon ke CS-nya Prakerja mengenai teman-teman kita yang sudah membuat surat pernyataan. Nah itu sistemnya bagaimana setelah kita membuat surat pernyataan, apakah kita dijamin lolos atau memang kita harus menunggu tahap berikutnya. Oke, lebih jelasnya saya akan coba telepon CS-nya Prakerja pemirsa ya. Apa yang dapat saya bantu? Nah ini saya mau tanya mengenai yang sudah membuat surat pernyataan yang sudah gagal 3 kali. Nah itu sistemnya gimana Mbak ya? Maksudnya apakah kita sudah dipastikan lolos atau gimana Mbak? Baik, untuk data penelpon bisa dibantu informasikan dulu nomor handphonenya Pak Juan. 08. Baik, terima kasih untuk datanya ya Pak. Terkait untuk surat pernyataan ya, yang diinformasikan yang tidak lolos-lolos ya Pak. Iya betul. Itu nanti untuk terkait dinyatakan lolos atau lolos langsung atau tidak, memang belum terinformasi Bapak Juan dari pihak manajemen. Tetapi nanti kan datanya dilihat lagi, dilihat dari pihak manajemennya untuk peserta tersebut, kenapa masih belum berhasil, dan nanti dipertimbangkan kembali. Seperti itu ketika peserta tersebut mengikuti atau gabung lagi di gelombang selanjutnya. Seperti itu Pak. Ya, ini kan gini Mbak, saya buat surat pernyataannya itu tanggal 9 sebelum gelombang 8 dibuka. Gelombang 8 kan dibuka tanggal 10. Nah, namun ini tadi saya cek itu ternyata belum lolos juga Mbak. Maksudnya apa namanya, sistemnya pengecekannya dari pihak manajemen pelaksana itu bagaimana Mbak? Baik, untuk lebih rincinya memang dari pihak manajemen yang belum berhasil memang tidak terinformasi di kami ya Pak. Terinformasi di kami itu kan hanya dari kuota saja, karena perbandingan antara yang daftar dan kuota yang setiap gelombang buka itu terbatas, dan perbandingannya itu sangat jauh. Seperti itu Pak Juan. Jadi dari data tersebut dari pihak manajemen kan dilihat dulu dari data-datanya, dan juga yang lolos atau berhasil di gelombang sekian itu yang lebih diprioritaskan yang mana dulu. Dan jika memang belum kebagian kuotanya, kami sarankan memang dicoba lagi ikut gelombang selanjutnya. Seperti itu. Tapi memang yang di email itu kita tidak dapat balasan Mbak ya, karena kan sudah kirim, memang sudah terkirim, namun nggak ada respon, nggak ada balasan dari pihak ininya. Baik, untuk respon dari email, biasanya memang respon dari email itu sedikit lama ya Pak, tapi kemungkinan untuk yang pengiriman surat pernyataan, yang penting email Bapak sudah berhasil masuk, dan diceklah dulu nanti dari pihak manajemen, baru nanti untuk dibalas atau tidaknya, memang ini biasanya memang tidak dibalas, tetapi untuk surat pernyataan Bapak tetap nanti dilihat atau diseleksi lagi dari pihak manajemen kami. Seperti itu. Dipertimbangkan lagi untuk nanti ketika peserta tersebut ikut gabung di gelombang berikutnya. Berarti nggak ada ini Mbak ya, maksudnya nggak ada info kalau misalnya kesalahan kita di bagian ini, di bagian ini nggak ada berarti Mbak ya. Benar, untuk info lebih lanjut terkait prakerja itu kan tetap akan diinformasikannya di akun masing-masing ya Pak Juan. Iya betul. Jadi memang tidak di email. Dan jika Bapak sudah mengirim email, kemudian ada informasi di akun dashboardnya, di akun Bapak Juan, itu berarti yang terinformasi dari pihak manajemen kami. Seperti itu Pak Juan. Nah itu dia pemirsa ya, informasi dari CS-nya Prakerja mengenai surat pernyataan yang sudah kita kirim melalui email. Jadi memang di sini pemirsa, untuk surat pernyataan yang sudah kita kirim itu masih dicek oleh pihak manajemen pelaksana pemirsa ya. Kemudian mengenai tidak lolos itu di sini memang keterbatasan kuota pemirsa ya. Jadi meskipun kita sudah membuat surat pernyataan, tetapi bukan berarti di sini kita bisa lolos. Namun ada harapan di gelombang berikutnya itu nanti kita masih dipertimbangkan lagi karena kita sudah membuat surat pernyataan. Jadi kita harus gabung di gelombang berikutnya terlebih dahulu pemirsa ya. Nah, mengenai data itu
Yang penting data kita sudah masuk dan sudah dilakukan pengecekan oleh pihak manajemen pelaksana. Nah, kita maklumi saja karena di sini bukan 1-2 orang pemirsa ya, banyak yang rata-rata gagal di gelombang ini dan sudah membuat surat pernyataan. Artinya memang dari pihak manajemen harus melakukan pengecekan pemirsa ya, harus melakukan pengecekan data ini bertahap. Nah, mengenai nanti kita lolos tidaknya itu nanti tergantung dari data kita yang sudah masuk dan dilakukan pengecekan, kemudian masih dipertimbangkan oleh manajemen pelaksana. Artinya memang kita tidak boleh terlalu berharap pemirsa ya, tapi kita harus tetap bergabung setiap ada gelombang baru. Siapa tahu nanti di gelombang kita gabung di gelombang berikutnya atau 2 gelombang ini kita bisa lolos. Jadi kita harus tetap berusaha. Kalau memang kita sudah berusaha, sudah gabung ternyata masih belum lolos juga, artinya memang ini bukan rezeki kita pemirsa ya. Mungkin sudah ada rezeki lain yang sudah diatur. Jadi kita harus tetap positive thinking. Yang penting kita tidak putus asa, tetap berusaha. Kalau memang sudah sesuai prosedur semuanya tetapi kita tetap tidak lolos, artinya itu tadi pemirsa ya. Oke.